Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Cerbol Story yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di akhir kelak. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Di tengah dinginnya udara Jenewa yang menusuk tulang, ribuan mata tertuju pada satu forum internasional yang hari itu membahas isu paling sensitif di Asia Tenggara, konflik Papua. Para delegasi dari berbagai negara hadir dengan ekspresi serius. Di antara barisan kursi kehormatan, duduk seorang pria berwajah keras namun menyimpan kelelahan mendalam, Benny Wenda, petinggi organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini dikenal lantang menyuarakan kemerdekaan bagi tanah kelahirannya. Ia tidak menyangka bahwa forum itu akan mempertemukannya dengan sosok yang justru menggetarkan keyakinannya. Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh dari Jawa Barat, hadir bukan sebagai politisi formal negara, melainkan sebagai pembicara budaya dan pemerhati masyarakat adat. Ketika pria bersorban putih dan berkacamata itu naik ke podium, Benny mengangkat alis, berpikir bahwa ini hanya akan jadi pidato biasa. Namun ia keliru besar. Dengan bahasa lembut namun tajam, Kang Deddy membuka kisahnya tentang bagaimana ia membela petani miskin yang ditindas, bagaimana ia menyusuri desa demi desa hanya untuk mendengar keluhan rakyat jelata. Ia bicara bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kasih sayang kepada tanah dan manusia. Di balik senyumannya, tersimpan api perjuangan yang sama dengan yang selama ini Benny rasakan. Bedanya, api itu membakar bukan untuk memisahkan, melainkan menyatukan dengan keadilan. Benny terdiam, tangannya mengepal perlahan, dadanya berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang dari tanah seberang yang tidak menggurui Papua, tidak merendahkan, dan tidak bicara atas nama pemerintah. Kang Deddy justru bicara sebagai seorang manusia yang merasa punya kewajiban melindungi sesama. Saya tidak ingin rakyat saya tunduk karena takut. Saya ingin mereka berdiri karena dicintai. Begitu kata-kata Kang Deddy yang menggema di dalam kepalanya. Sepulang dari forum itu, Benny Wenda tidak langsung berbicara. Ia menyendiri di sebuah taman kota, memandang danau yang membeku. Dalam benaknya, muncul kenangan masa kecil di Lanijaya, saat ia melihat ibunya dipukul tentara karena dianggap membantu OPM. Luka itu selama ini menjadi bahan bakar perjuangannya. Tapi kini, satu suara dari seorang Sunda membuatnya mempertanyakan, mungkinkah cara damai lebih kuat dari perang? Ia lalu membuka ponselnya, mencari video lain tentang pria bernama Deddy Mulyadi. Ia melihat bagaimana pria itu memeluk nenek pemulung, mendobrak pagar pabrik nakal, dan menggendong anak kecil ke sekolah dengan wajah penuh kasih. Semua itu bukan sandiwara, itu nyata. Dan untuk pertama kalinya, Benny merasa bahwa mungkin bukan Indonesia yang salah, tapi caranya yang selama ini salah dalam memahami Indonesia. Sebuah perasaan asing menyelinap ke dalam hatinya, harapan. Bukan pada negara, bukan pada sistem, tapi pada manusia seperti Deddy Mulyadi. Ia mulai bertanya dalam hati, jika semua pemimpin Indonesia seperti dia, apakah kami masih akan minta merdeka? Angin dingin Jenewa masih berhembus, namun pikiran Benny Wenda sudah jauh kembali ke tanah kelahirannya. Di balik senyum tipisnya, ia menyimpan duka lama yang tak pernah hilang. Di dalam hatinya, Papua bukan sekadar tempat tinggal, tapi tanah luka. Ia teringat masa kecilnya di Lanijaya, di sebuah rumah panggung reot yang dikelilingi hutan dan kabut abadi. Saat itu, dunia baginya sederhana, bermain panah, makan ubi bakar, dan mendengarkan dongeng nenek tentang roh gunung. Namun semuanya berubah saat suara tembakan pertama kali terdengar di lembah. Ayahnya, seorang guru honorer yang bersuara kritis terhadap pembangunan yang tidak adil, ditangkap suatu malam oleh aparat bersenjata. Benny kecil hanya bisa bersembunyi di balik dinding, menyaksikan ibunya memohon-mohon agar suaminya tidak diseret pergi. Tapi malam itu juga ayahnya menghilang tanpa jejak, dan Benny tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh.
Ia mulai belajar satu hal yang tertanam kuat, Indonesia tidak pernah benar-benar menganggap Papua sebagai bagian dari dirinya. Sekolah yang ia jalani penuh ketakutan. Guru-guru dari luar Papua bicara dengan nada merendahkan, menyebut anak-anak asli bodoh, malas, dan liar. Buku-buku pelajaran tidak pernah bercerita tentang suku Dani atau suku Asmat, seolah sejarah Papua bukan bagian dari bangsa ini. Bahkan saat ia lulus SMA, Beni tak bisa melanjutkan kuliah karena diskriminasi sistemik. Ia lalu bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan, membawa luka masa kecilnya sebagai bahan bakar perjuangan. Hari-hari itu dipenuhi pelarian, sembunyi di hutan, menyusun strategi di balik bukit, dan menghindari mata-mata. Ia melihat sahabatnya tewas tertembak di depan mata, hanya karena membawa bendera bintang kejora. Beni semakin yakin, kemerdekaan adalah satu-satunya jalan agar anak-anak Papua bisa berdiri tanpa rasa takut. Ia percaya bahwa selama Jakarta hanya mengirimkan tentara dan perintah, tak akan pernah ada cinta yang tumbuh di bumi cenderawasih. Namun di tengah dendam dan amarah yang mendidih, selalu ada suara kecil yang sesekali muncul, suara ibunya yang dulu berkata lirih, "Nak, jangan benci manusia, bencilah ketidakadilan." Suara itu sering ia abaikan, tertutup oleh raungan konflik dan derita. Tapi kini, setelah pertemuannya dengan sosok Kang Deddy Mulyadi, suara itu kembali bergema, makin keras, seolah Tuhan sedang menepuk pundaknya dan berkata, "Lihatlah dengan hati yang baru." Beni mulai bertanya dalam hati, mengapa selama ini tak pernah ada pemimpin Indonesia yang mau duduk di tanah yang sama dengannya? Mengapa mereka hanya bicara di televisi, tanpa pernah menyentuh luka nyata di Papua? Ia tahu, banyak dari mereka hanya datang saat ada bencana, atau saat kampanye. Mereka datang membawa janji, dan pulang membawa foto. Tapi pria dari Purwakarta itu, entah kenapa berbeda. Dan disinilah titik awal keraguannya tumbuh. Di antara salju Eropa dan kenangan masa kecil yang pahit, Beni Wenda mulai mempertanyakan segalanya. Jika Indonesia bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar melihat rakyatnya sebagai manusia, seperti yang ditunjukkan Kang Deddy, mungkinkah Papua tak lagi merasa sebagai korban? Mungkinkah, tanpa senjata dan tanpa perang, perdamaian bisa tumbuh dari cinta yang tulus? Sementara kenangan kelam Beni Wenda masih mengendap dalam benaknya, satu sosok justru terus menghantui pikirannya secara berbeda, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai cahaya aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mulai menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Malam itu di penginapan kecilnya di Jenewa, ia membuka video-video lama dari YouTube, menonton berjam-jam kisah tentang seorang pemimpin daerah yang lebih sering terlihat di jalanan daripada di kantor mewah. Deddy Mulyadi bukan pejabat biasa. Ia bukan tipikal penguasa dengan jas dan dasi, melainkan pria sederhana yang berjalan menyusuri desa dengan ikat Sunda di kepala dan senyum lembut di bibir. Ia berbicara dengan petani, menyapa pemulung, menyapu halaman makam keramat bersama rakyat, bahkan tidur di rumah bambu bersama nenek-nenek renta yang hidup sebatang kara. Tak ada naskah yang dibacakan, tak ada kamera yang diarahkan secara sempurna. Yang ada hanya ketulusan yang terekam apa adanya. Satu video membuat mata Beni panas. Dalam video itu, Deddy terlihat mendatangi rumah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama adik-adiknya di gubuk reot. Sang anak menangis karena tak punya sepatu untuk ke sekolah. Deddy tak memberinya uang, tapi justru memeluknya, lalu membawanya ke toko sepatu sambil bercerita tentang masa kecilnya yang juga miskin. Tangisan anak itu berubah jadi senyum, dan senyum itu menggetarkan hati Beni lebih dari 1000 orasi politik. Dalam budaya Sunda, Kang Deddy selalu mengangkat falsafah, silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Bagi Deddy, pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Ia percaya bahwa rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan saudara yang harus dihormati. Dan falsafah inilah yang membuatnya dicintai, bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan yang tak bisa dipalsukan.
Disinilah Benny mulai sadar bahwa filosofi seperti ini bisa menjembatani perbedaan paling tajam sekalipun. Ia merenung dalam-dalam, apakah mungkin pendekatan ini bisa diterapkan di Papua? Bukan dengan proyek triliunan rupiah, bukan dengan pembangunan istana presiden di Jayapura, tapi dengan mendengar jeritan hati rakyat dan hadir bersama mereka dalam derita. Ia membayangkan jika ada seorang Deddy Mulyadi yang berjalan di Wamena, menyusuri lembah-lembah, duduk bersama mama-mama Papua sambil makan pinang dan mendengar cerita mereka, mungkinkah luka lama itu mulai sembuh? Di matanya, Deddy bukan sekadar politisi, tapi gambaran tentang apa seharusnya arti seorang pemimpin, menjadi sahabat rakyat, bukan sekadar wakil negara. Dan yang paling menyentuh bagi Benny, Deddy melakukannya bukan karena disuruh, bukan karena tekanan politik, tetapi karena panggilan nurani. Sebuah panggilan yang mungkin hilang di sebagian besar elit negeri ini, namun nyata hidup dalam seorang pria bersorban dari tanah Sunda. Untuk pertama kalinya, Benny menulis di buku catatannya, bukan strategi perlawanan, bukan peta markas tentara, melainkan satu kalimat pendek yang menggetarkan, jika pemimpin Indonesia seperti Kang Deddy Mulyadi, maka mungkin Papua tak akan pernah meminta merdeka. Sebuah kalimat yang belum ia ucapkan ke publik, tapi kini mulai tumbuh kuat di dalam hatinya. Pagi itu di Wamena, kabut tipis masih menyelimuti lereng gunung saat Yohana, seorang guru honorer di pedalaman, membuka ponselnya dengan sinyal yang putus-putus. Ia melihat sebuah video yang telah dibagikan ratusan kali dalam grup WhatsApp para pengajar Papua. Sosok pria Sunda bersorban putih, memeluk anak miskin, berbicara dengan rakyat kecil, dan tersenyum sambil berkata, pemimpin bukan untuk ditakuti, tapi untuk mengayomi. Di kolom komentar, netizen dari seluruh penjuru negeri menyebut satu nama, Deddy Mulyadi. Tanpa diduga, video itu menyebar seperti angin gunung. Dari kota Jayapura hingga kampung terpencil di Yahukimo, dari tukang ojek hingga kepala adat, semua membicarakan pria dari tanah Sunda itu. Tak sedikit pemuda Papua yang berkata, lihat ini, beginilah seharusnya pemimpin. Bagi mereka, itu bukan sekadar video. Itu seperti melihat dunia yang selama ini mereka impikan, pemimpin yang datang membawa kasih, bukan kekuasaan. Yang menyapa tanpa senjata, yang mendengar tanpa menyela. Media sosial Papua mendadak dipenuhi kutipan Kang Deddy. Di dinding-dinding sekolah, foto dirinya ditempel dengan catatan tangan murid-murid, kami juga ingin punya bapak seperti ini. Bahkan, sebuah lagu rap lokal dengan lirik tentang pemimpin rakyat menyisipkan namanya dalam bait penghormatan. Tak ada satupun program pemerintah yang pernah menyentuh emosi rakyat Papua seperti ini sebelumnya. Di tengah derasnya respons publik, Benny Wenda hanya bisa terdiam menatap layar ponselnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana satu contoh kecil dari cinta pemimpin terhadap rakyat bisa menumbuhkan gelombang harapan. Ia, yang selama ini membakar semangat separatis, kini justru melihat bagaimana cinta bisa lebih ampuh dari peluru. Dalam hatinya, tumbuh kekaguman sekaligus kegundahan, apakah selama ini perjuangannya salah arah? Tak lama kemudian, sebuah tangkapan layar menyebar di Twitter dan Instagram, kutipan pernyataan Benny Wenda dalam diskusi tertutup bersama wartawan. Kalau saja pemimpin Indonesia seperti Kang Deddy Mulyadi, mungkin Papua tak akan minta merdeka. Kalimat itu viral seketika. Media-media nasional dan internasional membahasnya, netizen bersuara keras, dan tagar-tagar Deddy untuk Papua melambung. Bagi sebagian orang, itu adalah kejutan. Bagi Papua, itu adalah jeritan hati yang akhirnya mendapat gema. Namun tidak semua menyambut dengan sukacita. Di balik layar, beberapa tokoh politik Jakarta mulai resah. Mereka takut figur seperti Deddy Mulyadi mengancam peta kekuasaan. Tapi rakyat tak peduli. Yang mereka lihat adalah harapan baru. Sosok pemimpin yang tidak melihat rakyat dari balik meja, tetapi dari tanah yang sama tempat rakyat berpijak. Dan di sanalah awal mula perubahan dimulai. Bukan dari undang-undang, bukan dari senjata atau perjanjian damai,
tapi dari satu contoh nyata bahwa cinta dan keadilan bisa menyentuh hati siapapun, bahkan hati yang selama ini dikeraskan oleh perang dan luka. Papua mulai membuka telinga, dan lebih penting lagi, mulai membuka hati. Hari itu, dunia seolah berhenti sejenak. Sebuah media internasional ternama, The Global Eye, merilis tajuk utama dengan judul besar, Pemimpin OPM Beni Wenda, jika pemimpin Indonesia seperti Deddy Mulyadi, Papua tak akan minta merdeka. Judul itu menggema ke segala penjuru, menyalakan percakapan yang selama ini hanya terdengar di lorong-lorong sunyi, tentang luka Papua, tentang ketidakadilan yang dibungkam, dan tentang sosok pemimpin yang datang membawa cinta, bukan kuasa. Internet meledak. Dalam waktu 2 jam, pernyataan itu diterjemahkan ke 12 bahasa dan menyentuh jutaan hati di seluruh dunia. Di Jakarta, ruang-ruang istana politik menjadi panas. Para petinggi mulai bertanya, siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi hingga bisa menggerakkan hati musuh paling keras Indonesia? Ada yang memuji, ada yang sinis, tapi tak satu pun bisa menyangkal bahwa pernyataan Beni adalah pukulan telak sekaligus tamparan halus bagi elit negeri. Rapat-rapat darurat digelar, pertemuan strategis dijadwalkan, dan para analis politik mulai mencium aroma perubahan yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, di pelosok Papua, mama-mama pasar menatap layar TV kecil di warung sambil menangis haru. Mereka berkata, akhirnya ada yang mendengar jeritan kami. Para pemuda Papua membuat mural besar di tembok Jayapura dengan gambar wajah Beni dan Kang Deddy berdampingan, dengan tulisan, kami hanya butuh didengarkan, bukan dikuasai. Tak pernah sebelumnya mereka merasa ada jembatan yang menghubungkan luka dengan harapan. Beni sendiri menjadi pusat badai. Teleponnya tak henti berdering, dari jurnalis, diplomat, hingga aktivis HAM dari seluruh dunia. Namun ia tidak berbicara banyak. Ia memilih diam, menulis, merenung. Ia tahu, pernyataannya bukan sekadar kutipan. Itu adalah ledakan dari pergolakan batin yang selama ini ia simpan. Dan ia pun mulai menyadari bahwa mungkin, perjuangan bukan hanya soal memisahkan diri, tapi memperjuangkan pemimpin yang mampu menyatukan hati. Di Purwakarta, Deddy Mulyadi tak menyangka apa yang ia lakukan selama ini, yang baginya hanya bentuk cinta pada rakyat, menjadi api harapan bagi tanah yang selama ini berdarah. Saat ditanya wartawan, ia hanya menjawab lirih, "Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau kasih sayang saya bisa membuat Papua merasa dekat, maka biarlah cinta itu berjalan sendiri. Karena cinta tak pernah salah arah." Kata-katanya semakin membuat publik tersentuh. Ia tak mencari panggung, namun justru panggung yang mencari dirinya. Pernyataan Beni Wenda menjadi gelombang yang mengguncang tidak hanya politik, tapi juga kemanusiaan. Banyak yang mulai bertanya dalam hati, apakah kemerdekaan Papua benar-benar dibutuhkan, ataukah yang selama ini Papua tunggu hanyalah kasih seorang pemimpin? Sebuah tanya yang perlahan menjalar dari desa ke kota, dari pelosok hingga ke meja-meja istana. Dan di balik semua gegap gempita itu, satu kenyataan tak bisa dibantah, dalam sejarah panjang konflik Indonesia-Papua, untuk pertama kalinya bukan senjata, bukan uang, bukan diplomasi, tetapi cinta dan keteladanan yang mengguncang dunia. Langit Jakarta sore itu mendung, seakan menyimpan air mata yang belum tumpah. Di sebuah ruang pertemuan sederhana, jauh dari sorotan media dan protokoler negara, dua tokoh dengan latar belakang dan jalan hidup yang sangat berbeda akhirnya duduk berhadapan, Beni Wenda dan Deddy Mulyadi. Tidak ada meja besar di antara mereka, hanya sebuah karpet tikar rotan, dua cangkir teh, dan sepasang mata yang saling menatap dalam diam. Mereka tak langsung bicara, karena kadang, luka yang dalam lebih dulu harus diresapi sebelum diucapkan. Beni datang dengan langkah ragu, mengenakan pakaian adat khas Papua. Di pundaknya, tergantung noken penuh dokumen perjuangan, tapi kali ini, dia tak mengangkat suara tentang kemerdekaan. Di hadapannya, Kang Deddy duduk bersila, mengenakan ikat Sunda di kepala dan baju putih sederhana. Senyumnya tetap hangat, matanya jernih tanpa prasangka.
Ia tidak menghakimi, tidak bertanya mengapa Benny menyuarakan perpisahan dari Indonesia, ia hanya mendengarkan, dengan hati yang terbuka. Dan ketika akhirnya Benny berbicara, suaranya gemetar. "Kang Dedi, saya datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai anak bangsa yang selama ini merasa diasingkan dari pangkuan ibunya." Kata-katanya menamparkan udara. Dedi hanya mengangguk pelan, lalu menjawab, "Kalau seorang ibu pernah membuat anaknya merasa asing, maka bukan anaknya yang salah, tapi ibunya yang harus belajar menjadi lebih lembut." Ruangan itu hening, tapi hening yang mengandung damai, bukan ketegangan. Air mata menetes di pipi Benny. Ia menceritakan tentang ayahnya yang hilang, masa kecilnya yang dipenuhi ketakutan, dan mimpi Papua yang terhimpit oleh derap sepatu kekuasaan. Kang Dedi mendengarkan tanpa menyela, tanpa membela diri sebagai bagian dari Indonesia. Ia tahu, ini bukan saatnya bicara tentang NKRI harga mati, ini adalah saat untuk merawat luka yang sudah terlalu lama dibiarkan menganga. "Jika semua pemimpin mau berjalan kaki ke desa kami, duduk bersama kami, makan bersama kami, mungkin kami takkan pernah merasa jauh," ucap Benny lirih. Dedi menunduk, lalu menjawab, "Saya tidak menjanjikan perubahan cepat. Tapi saya percaya, satu langkah kecil dengan niat yang besar bisa membuka jalan pulang bagi kepercayaan yang hilang." Saat itu juga, Dedi mengambil tangan Benny, menggenggamnya erat. Tak ada simbol politik, tak ada deklarasi, hanya genggaman manusia kepada manusia. Pertemuan itu hanya berlangsung 2 jam. Tapi dunia di luar sana seperti berhenti, menyaksikan momen yang lebih besar dari sekadar pertemuan dua tokoh. Ini adalah pertemuan dua hati. Dua dunia yang selama ini terpisah, kini bersentuhan dengan jembatan empati dan keikhlasan. Di luar ruangan, puluhan aktivis, wartawan, bahkan masyarakat Papua yang datang ke Jakarta, berkumpul dalam doa dan harapan, harap bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari penyembuhan. Dan ketika Benny Wenda keluar dari ruangan itu, ia tidak membawa bendera. Ia tidak membawa dokumen proklamasi. Tapi ia membawa satu hal yang belum pernah ia miliki sejak kecil, keyakinan bahwa di negeri ini, masih ada harapan, asalkan cinta menjadi fondasi, dan pemimpin belajar untuk mendengar. Bukan hanya memerintah. Sinar mentari pagi menyibak kabut lembah Baliem, menyingkap wajah-wajah yang selama ini tersembunyi di balik bayang konflik dan luka. Di tengah lapangan sederhana di Wamena, ribuan warga berkumpul tanpa dikomando. Tak ada spanduk politik, tak ada pengeras suara yang membakar emosi. Hanya sekelompok mama-mama Papua yang bernyanyi dengan ukulele dan tifa, melantunkan lagu rakyat lama yang berisi doa akan kedamaian dan persaudaraan. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, nada-nada itu tak terasa hampa. Malam sebelumnya, berita tentang pertemuan Benny Wenda dan Kang Dedi Mulyadi tersebar cepat melalui ponsel-ponsel murah dan radio komunitas. Anak-anak muda yang biasanya sinis terhadap Jakarta mendadak membuat mural baru di dinding asrama mahasiswa, cinta lebih kuat dari peluru. Di sudut lain, seorang pendeta tua berdiri di mimbar kecil gereja dan berkata dengan suara bergetar, anak yang hilang mungkin telah menemukan jalan pulang. Di kampung-kampung terpencil, kepala adat menggelar bakar batu, sebuah simbol persaudaraan dalam budaya Papua. Bukan untuk merayakan kemerdekaan, bukan pula untuk menyambut tamu negara, tetapi sebagai tanda bahwa tanah Cendrawasih kini ingin bicara dengan bahasa yang berbeda, bukan kemarahan, tapi harapan. Mereka tidak menuntut, mereka tidak meneriakkan referendum. Mereka hanya ingin suara mereka didengar, kali ini, tanpa darah. Seorang anak kecil bernama Yopi menulis surat sederhana yang kemudian viral di media sosial. Om Dedi, kalau Om datang ke Papua, saya mau ajak jalan-jalan ke sungai. Jangan takut ya, di sini kami baik-baik saja, asal pemimpinnya juga baik. Surat itu dibacakan di ruang kelas dan stasiun radio lokal, mengundang tawa haru sekaligus air mata. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar ucapan polos anak kecil, ini adalah pesan murni dari generasi yang ingin tumbuh tanpa dendam.
Para mantan pejuang separatis pun mulai berubah sikap. Beberapa di antaranya mengembalikan senjata secara sukarela dan meminta dialog. Mereka tidak lagi bicara tentang perpisahan, tapi tentang rekonsiliasi. Satu di antaranya berkata, "Jika negara bisa mencintai kami seperti Dedi mencintai rakyatnya, kami siap kembali." Kalimat itu menyebar luas, menjadi bahan diskusi di TV nasional, namun lebih dari itu, menjadi suluh yang menerangi lorong gelap hubungan Jakarta-Papua. Kang Dedi sendiri belum berbicara banyak pasca pertemuan. Ia hanya menulis satu kalimat di akun media sosialnya. Cinta itu tidak butuh panggung. Ia cukup tumbuh di hati yang ikhlas. Dan kata-kata itu menciptakan gelombang kecil, tapi kuat, yang menyentuh batin banyak orang, termasuk para pemimpin daerah, tokoh agama, aktivis, bahkan aparat keamanan yang mulai melihat bahwa penyembuhan Papua tidak bisa dilakukan dengan senjata, tapi dengan hati. Bumi Cenderawasih akhirnya bersuara, tapi suaranya bukan ledakan atau petikan perlawanan. Kali ini, ia bersuara lewat pelukan, lewat lagu, lewat surat anak-anak dan doa mama-mama tua. Sebuah suara yang terlalu lama dibungkam, kini bangkit bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk mengatakan satu hal, kami ingin dicintai seperti kami mencintai tanah ini. Fajar menyingsing di ufuk timur Indonesia, tepat di balik pegunungan Cyclops. Bumi Papua memantulkan warna keemasan yang tak biasa, seolah alam pun ikut merayakan perubahan yang sedang tumbuh pelan namun pasti. Di desa kecil di Sentani, sekelompok anak-anak berlari ke bukit sambil membawa bendera merah putih dan panji-panji kecil bertuliskan nama Kang Dedi Mulyadi. Mereka tertawa, melompat, dan berteriak, "Indonesia bisa jadi rumah kalau pemimpinnya tahu caranya memeluk." Tak lama kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari Istana Negara. Presiden mengumumkan bahwa Dedi Mulyadi akan diberi mandat khusus sebagai Duta Kemanusiaan untuk Papua dan daerah tertinggal. Tugasnya bukan membawa program, bukan menyusun kebijakan rumit, tapi satu hal sederhana, mendengar. Mendengar jeritan yang selama ini dikubur. Mendengar tangis yang tak pernah sampai ke telinga para petinggi. Dan lebih dari itu, menjawabnya dengan kehadiran. Sambutannya di Papua luar biasa. Tidak ada pengamanan ketat, tidak ada barikade, hanya pelukan hangat dari mama-mama, tarian adat dari anak-anak, dan air mata yang tak bisa ditahan saat ia berkata, "Saya bukan pejabat. Saya hanya anak negeri yang ingin merawat luka kita bersama." Kamera-kamera merekam, tapi yang lebih penting, hati-hati yang selama ini dingin mulai mencair. Papua tidak meminta proyek, mereka meminta pengakuan sebagai manusia yang setara. Benny Wenda pun muncul kembali dalam sebuah forum internasional. Namun kali ini, bukan sebagai pembicara gerakan separatis, melainkan tokoh yang menyerukan rekonsiliasi. "Saya tidak akan pernah melupakan sejarah penderitaan kami," katanya dengan suara tenang, "tetapi saya juga tidak bisa menutup mata pada cinta yang tumbuh dari ketulusan." Kang Dedi telah menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kemerdekaan, tapi bisa melalui keadilan yang dirasakan. Dunia terdiam. Ia tak mencabut perjuangannya, tapi ia membuka jalan baru. Media asing mulai menyoroti Papua bukan sebagai wilayah konflik, tapi sebagai cerminan transformasi sosial berbasis empati. Banyak negara bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu orang tanpa jabatan tinggi bisa mengubah iklim politik yang beku? Jawabannya sederhana, karena ia membawa manusia kembali ke inti kepemimpinan, cinta, rasa hormat, dan kemauan untuk hadir secara nyata. Perubahan pun merambat ke pusat. Gaya kepemimpinan ala Kang Dedi mulai ditiru di daerah-daerah lain. Pemimpin yang turun ke lapangan, makan bersama rakyat, dan merangkul tanpa protokol ketat mulai bermunculan. Para pemuda Papua, yang dulu ingin angkat senjata, kini memilih pena dan kamera. Mereka ingin menceritakan dunia baru yang sedang lahir dari tanah yang dulu hanya diingat karena darah. Dan begitulah, dari sebuah pernyataan sederhana, dari seorang tokoh yang dulu dianggap lawan, hingga pertemuan hati dua dunia,
Indonesia mulai menyadari satu hal, Papua bukan beban, bukan masalah, tapi cahaya dari timur yang selama ini terlupakan. Kini, cahaya itu tak lagi redup. Ia bersinar, bukan karena paksaan, tapi karena cinta akhirnya menemukan jalannya. Dan dari timur negeri ini, kita belajar bahwa luka yang dipeluk dengan kasih akan berubah menjadi kekuatan. Bahwa perjuangan bukan selalu soal merdeka atau tidak merdeka, tapi tentang dihargainya martabat manusia. Papua tidak diam karena tunduk, tetapi karena untuk pertama kalinya, suara mereka dijawab dengan hati. Kang Deddy Mulyadi bukan pahlawan, bukan pula malaikat. Ia hanyalah manusia biasa yang memilih berjalan, mendengar, dan hadir. Tapi dalam dunia yang penuh ego dan kuasa, keberanian untuk mencintai rakyat secara utuh adalah tindakan luar biasa. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa bangsa besar tak dibangun oleh tembok kekuasaan, tapi oleh jembatan kemanusiaan. Dan semoga suatu hari nanti, tidak hanya di Papua, tapi di seluruh pelosok Indonesia, rakyat bisa berkata dengan yakin, negeri ini telah menjadi rumah yang adil dan hangat untuk semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagi bangsa ini, semoga cahaya dari timur terus menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan masa depan. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan imajinasi kreatif penulis dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa nyata secara keseluruhan. Tokoh-tokoh publik seperti Benny Wenda dan Deddy Mulyadi disebut dalam konteks naratif fiktif dan bukan pernyataan resmi dari yang bersangkutan. Cerita ini bertujuan sebagai sarana edukasi moral, renungan sosial, dan penyemangat semangat persatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.